Sampai Imam Nawawi mengatakan, Ustadz itu kalau mengajar itu bukan hanya menyampaikan ilmu, malam harinya sudah ngadu, minta kepada Allah, ya Allah, aku besok akan ngajar di tempat itu, ya Allah, berikan hidayah. Doain dulu sebelum ceramah Ustadz itu. Kalau anda merasa diri anda pelit, adulah, ya Allah, kenapa saya pelit, ya Allah, gitu, ngadu, minta, ya Allah, jadikan saya tidak pelit lagi, ya Allah. Mungkin ada orang sombong, ya Allah, saya kok sering sombong, sering banggakan harta saya, ya Allah, saya ngadu kepada Allah. Sekaya apapun dirimu, kalau tidak dunia meninggalkanmu, kamu akan meninggal dunia kok. Ayo. Maka dia punya cita, saya akan punya kekayaan, saya seperti Abdurrahman bin Auf. Dia kaya raya tapi banyak sedekah. Oh, benar dia. Dia bagian apa? Memperjelas cita-cita. Biasanya anak yang bimbang begitu, yang enggak itu ada karena tidak pernah jelas cita-citanya. Lah, ketidakjelasan cita-cita itu adalah biasanya berangkat dari salah bergaul. Bergaul dengan orang yang enggak jelas. Bergaul dengan orang yang main. Bergaul dengan orang yang tidak pernah sekolah dengan benar. Bergaul dengan orang yang iseng kerjaannya, maka dia agak jelas. Tapi kalau pergaulan anda dengan orang yang jelas, orang punya cita-citanya jelas, anda ke bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, belakang saya ini adalah asrama para santri tahfiz Quran Pondok Pesantren Nurul Azhar 1. Alhamdulillah, dalam perjalanan panjang dari mulai tanah wakaf, rumah guru yang sekarang dipakai untuk asrama, karena ini akan ditempati insya Allah bulan depan. Kemudian ada pendopo, berjalan dengan lancar. Jamaah dimanapun berada yang selama ini mensupport program pembangunan pesantren Nurul Azhar di Riau, berkah selalu. Kita masih akan terus melanjutkan, karena mencetak para penghafal Quran, para da'i menuju dakwah, menjadi juru dakwah di berbagai tempat, bilkhusus di Riau. Mari kita support. Manjahaza ghazian, siapa yang menyiapkan alat-alat perang, maka sesungguhnya dia sudah berjihad fisabilillah. Kalau kita bukan da'i, kita bukan penghafal Quran, dengan mensupport pesantren Nurul Azhar, maka kita sudah ikut berperan dalam dakwah. Mari kita bantu. Donasi kita salurkan melalui Bank Riau Kepri Syariah, nomornya 82021666661, atau Bank Syariah Indonesia 147 6-nya 7 kali 6666666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Bank Muamalat 2210 666666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Jangan lupa sertakan kode transfernya 01 di akhir nominal transfer. Konfirmasi ke nomor 0852 6541 6060. Sekali lagi 0852 6541 6060. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaannya Buya, di sisi lain kan kita ingin mengubah saudara kita tadi itu agar tidak terus-terusan menzolimi kita, seperti itu. Nah, selain dari kita mendoakan dia, apakah kita perlu untuk menasehatinya seperti itu? Kalaulah perlu kita menasehatinya, bagaimana caranya Buya? Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam dunia mengingatkan, Ustadz ceramah, kita ingin nasihati seseorang, itu ada adabnya loh ya. Pastikan bahwasanya kita perlu tulus loh ya. Kalau tidak ikhlas rugi, nggak dapat pahala. Anda yang Ustadz, sampai Imam Nawawi mengatakan, Ustadz itu kalau mengajar itu bukan hanya menyampaikan ilmu, malam harinya sudah ngadu, minta kepada Allah, ya Allah, aku besok akan ngajar di tempat itu, ya Allah, berikan hidayah. Doain dulu sebelum ceramah Ustadz itu. Kalau Anda ingin nasihati seseorang, jangan langsung datang nasihati, jangan-jangan hanya menampakkan kesombongan kita. Tanyakan kepada siapapun yang ingin menegakkan kebenaran. Allahu Akbar, sholli ala Muhammad dan sebagainya. Sudahkah di malam hari yang ngadu kepada Allah? Jangan sampai kita hanya ingin mengangkat bendera kita, bendera jihad, bendera dakwah, tapi itu bohong. Hati-hati. Sudahkah kita ngadu kepada Allah? Makanya kalau kita ingin mengingatkan seseorang, pastikan, sudahkah di malam hari kita mohon kepada Allah, ya Allah, aku esok hari akan datang kepada saudaraku, berikan petunjuk kepadanya, ya Allah, saya akan datang, ya Allah, buka hatinya, ya Allah. Kemudian setelah itu dia akan memilih dengan cara yang terbaik. Itu caranya kalau kita ingin mengingatkan seseorang.
Nah, di saat ada orang zalim kepada kita, lalu bagaimana kita mengingatkan dia? Apakah boleh kita mengingatkan dia? Boleh. Tapi mendahulukan doa itu penting supaya mengingatkan kita bukan dalam irama balas dendam juga. Halus loh kadang-kadang. Kita mengingatkan itu dalam irama marah itu masih ada. Iya, kurang ajar dia. Alasannya apa? Saya ingin menghentikan kezalimannya dia. Bukan karena dia bukan karena dia menginginkan kebaikan. Dia ingin membalas dendam juga, tapi halus dengan bahasa mengingatkan. Maka tetap dahulukan mendoakan dan seterusnya. Adapun kalau kita ternyata harus ke mahkamah, boleh. Misalnya uang kita diambil oleh seseorang, dirampok, dirampas oleh seseorang, kita marah tentunya, tapi jangan benci dan dengki. Mengajukan ke mahkamah, oke. Sehingga dengan ketidakbencian kita tidak akan dolim kita, nggak akan lebih dari hak yang kita ambil. Kalau ternyata nggak berhasil, kita nggak akan sakit hati. Itu nikmatnya, tapi menuntut sah. Wong hak kita kok. Duit saya diambil oleh seseorang dan saya masih bisa mengambilnya. Hakmu ambil, sah. Cuma dengan cara yang halal. Karena apa? Kita tidak dengan dendam dan benci. Kalau dendam dan benci akan berlebihan dari itu, akan dolim nanti pada akhirnya. Jadi sah. Bahkan harusnya seperti itu dong. Kalau melihat orang dolim kepada kita, oke, kita maafkan, kita lapang hati. Tapi kita harus menyadarkan dia. Nah, ini babnya baru lagi. Kalau Anda ingin mengingatkan dia, ada dua hal yang harus Anda pahami. Yang pertama, kebenaran tidak harus diucapkan oleh lisan Anda. Nggak harus Anda yang sok nasihati. Bisa Anda minta tolong kepada orang lain, supaya Anda tidak nuruti kebencian Anda. Orang lain yang nasihati dia mungkin. Atau yang kedua, kebenaran tidak harus diucapkan saat itu. Anda pilih waktu yang tepat. Nunggu hati Anda sudah reda, bukan lagi marah-marahnya, Anda baru duduk kepada dia untuk mengingatkannya. Itu semua pakai adab. Sebab namanya hawa nafsu halus. Alasannya amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, padahal dia nuruti dendamnya saja sebetulnya. Kurang ajar ya. Ini harus diingatkan ini. Kalau tidak terus-terusan nanti daripada orang lain yang ditolimi kan lebih banyak lagi. Padahal nuruti dendam bahasanya manis. Hati-hati hawa nafsu. Maka Imam Ghazali mengatakan dalam kitab Minhajut Talibin, merangi hawa nafsu itu penting banget. Halus berkelitnya. Seolah-olah mengingatkan orang agar dia benar, tapi sebenarnya nuruti hawa nafsunya. Seperti itu. Sah, boleh, tapi waspada. Jangan-jangan nuruti hawa nafsu. Imam Ali bin Abi Thalib di saat berperang, musuh sudah terkapar, tinggal menggal lehernya. Tatonya musuhnya ngeludahi wajahnya. Ngeludahi. Nggak jadi dibunuh. Teman-teman Imam Ali berkata, ya Ali, kenapa tidak kau bunuh dia? Waduh, dia akan aku bunuh tapi ngeludahi muka saya. Terus apa urusannya? Waktu dia ngeludahi muka saya marah. Aku tidak akan nurunkan pedangku dalam keadaan marah. Khawatir aku bunuh dia karena mengikuti amarahku. Ditahan dulu oleh Imam Ali. Pejam mata sejenak, sudah tertata dia, penggal lehernya, beres. Makanya jangan buru-buru ngingetinnya. Nanti takut hawa nafsu. Seperti itu. Baik, selanjutnya satu pertanyaan dari akhwat. Kami persilakan, ada akhwat yang ingin bertanya. Silakan ditunjuk saja Ustadz. Yang mana? Di sebelah sini ada nih. Ada akhwat yang ingin bertanya. Mau dibantu, Ukti? Silakan dibantu. Singkat saja, sebutkan nama dan langsung pertanyaannya. Ya, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya selalu diberi kesehatan dan keberkahan dalam menjalankan segala urusannya maupun urusan duniawinya, terutama urusan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum bertanya Buya, saya mau meminta doanya kepada Buya di akhir majelis nanti untuk kesembuhan saya, karena selama 3 tahun terakhir ini saya sakit. Baik Buya, ini yang mau saya tanyakan. Silakan. Bagaimana caranya kita menyikapi rasa kikir yang ada di dalam diri kita ketika kita ingin melakukan kebaikan, misalnya bersedekah
tetapi rasanya berat sekali untuk mengeluarkan harta kita, uang kita. Takut nggak cukup, takut kurang, takut nanti ada terjadi apa-apa nggak punya uang. Bagaimana cara menyikapinya, Buya? Padahal kalau sudah melakukan kebaikan itu rasanya nikmat sekali, Buya. Tapi mau memulainya sangat berat sekali, Buya. Itu saja yang mau saya tanyakan, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu yang doain kami, yang lagi sakit, ibu doain semua ahli majelis, ahli surga semua doain ibu yang sakit. Dia minta waktu ibu pulang ke rumah nanti tahajudan malam hari doain semuanya yang hadir, semoga jadi ahli surga, rumah tangganya indah, yang jomblo cepat nikah, doain. Banyak yang jomblo nih, keras begini nih, rame. Nah, banyak jomblo, masya Allah, masya Allah. Baik. Ibu yang solehah, setan itu selalu menghalangi kita untuk berbuat baik. Pertama, memang kita terus minta kepada Allah, dan sebaik-baik orang itu nyadari kekurangannya. Kalau hebat, kalau ada orang merasa dirinya pelit, harus tahu. Jujur deh, kalau disebut di depan orang, gak usah malu sama orang. Kalau saya pelit, gak usah ngomong gitu kan. Ngadu aja kepada Allah. Makanya semuanya perlu koreksi diri. Kalau Anda merasa diri Anda pelit, adulah, ya Allah kenapa saya pelit ya Allah, gitu ngadu. Minta ya Allah jadikan saya tidak pelit lagi ya Allah. Mungkin Anda orang sombong. Ya Allah, saya kok sering sombong, sering banggakan harta saya ya Allah. Saya ngadu kepada Allah. Yang nggak bisa ngadu, nggak sadar penyakitnya berat banget dia. Sadari dulu, maka setiap orang punya penyakit berbeda-beda. Nah, di dalam kita mengobati sesuai dengan penyakitnya. Suatu ketika ada orang datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, ibadah apa yang paling bagus? Nabi mengatakan jihad di jalan Allah. Kemudian ada lagi orang datang di waktu yang berbeda, ya Rasulullah, ibadah apa yang paling bagus? Dijawab, berbakti pada orang tua. Yang ketiga ada lagi orang datang, ya Rasulullah, ibadah apa yang paling bagus? Kayak ibu tadi bertanya, sedekah. Loh, Nabi ini gimana jawabnya? Pertanyaannya sama, kok jawabnya beda? Beda. Ya Rasulullah, orang bertanya dengan pertanyaan yang berbeda-beda. Kenapa jawabannya sama? Nabi kan diberi wahyu. Iya. Yang pertama, yang tanya, ibadah yang paling bagus apa? Lalu aku jawab jihad. Dia itu orang kalau ada seruan untuk berjihad, dia sembunyi dia itu. Yang kedua, dia itu orang rajin ke masjid, rajin ngaji. Tapi dia tuh sering ngomong tidak enak dengan bapak ibunya. Makanya ibadah paling bagus bagi dia adalah berbakti pada orang tua. Yang ketiga dia, wah paling senang ibadah puasa. Karena orang pelit dia itu. Orang pelit senang puasa ya. Ibadahnya bagus dia, cuman dia pelit. Maka aku kasih tahu bahwasanya ibadah yang paling bagus bagi dia adalah sedekah. Jadi diperangi Bu sesuai dengan penyakitnya tadi. Nah, cuman merangi juga tadi kata ibu berat. Baik, berarti Anda telah dibohongi oleh setan. Maka bohongi juga itu setan. Nah, sekarang gimana cara bohongi setan? Suatu ketika saya minta bantuan sebuah pondok ngasih motivasi. Bagaimana bangunan selesai? Gimana setiap santri memberikan sumbangan 30.000 setiap bulan? Siap nggak? Waduh diem. Siap nggak? Oke. Allah 30.000 per bulan susah kayaknya. Sudah sekarang kalau 30.000 per bulan kan jadi dapat. Sudahlah gak usah banyak-banyak. 1.000 aja Anda pakai kotak amal. 1.000 setiap hari. Setuju? Setuju. Suruh kotak setiap hari ngasih 1.000. Kok jadi setuju? Ajib. Satu hari 1.000 kali 30 berapa? Kan sama hasilnya. Nah, berarti setan harus bohongi ibu. Jadi kalau sedekah itu nyicil. Jadi jangan langsung akhir tahun 200 juta. Enggak. Sedikit. Bilang aja, Ustadz, kalau bangun pondok jangan ragu deh. Ngambil ke sini nanti betul semen saya belikan, nyicil gitu. Karena memang kelas pelit ini. Yang lain suka nyicil-nyicil kelas pelit itu. Tapi lumayan masih memerangi itu. Jadi cicil sedikit nggak sadar. Sehingga kalau dihitung nanti bisa banyak ternyata. Bohongi itu setan. Ya kan? Sedikit tapi rutin. Coba kalau Anda rutin setiap hari 10.000 deh. 10.000 sehari susah deh. Pagi hari 3.000, 3 hari setelah sholat subuh ada 3.000. Habis sholat duhur 4.000. Sebelum tidur 3.000 deh. 10.000 sehari kali berapa dalam sebulan? Jadi seperti itu. Namanya membohongi setan. Siasatilah kepikiran Anda.
Bisa jadi dengan bentuk yang lainnya. Di antaranya apa? Nurunkan harga waktu Anda jualan. Itu sedekah juga. Harganya masih 5.000, lah turunin deh 4.000, sedekah juga. Sampai Anda terlatih. Anda dagang sebetulnya. Dagang beras, harga beras 9.000. Tanya apa? Hari ini Bu ada beras murah. Tapi khusus ibu-ibu dikasih telepon. Ibu-ibu yang fakir itu dikasih telepon. Bu, saya punya jualan beras murah. Oh iya, harga biasanya 9.000, ternyata dijual 7.000. Sedekah 2.000, nggak kerasa Anda. Halus, memang setan perlu dibohongi. Itu bohongi setan. Jadi seperti itu. Tapi yang terpenting tadi kami sebutkan, perangi. Orang harus tahu. Bahkan kata Imam Ghazali, ada orang beribadah nuruti hawa nafsunya. Yang tadi, kenapa dia puasa terus? Sak keluarganya diajak puasa, karyawannya diajak puasa. Kenapa? Dia orang pelit. Puasa paling enak bagi orang pelit, kan ngaco. Baik, seperti itu ya, diperangi, insya Allah jadi dermawan semuanya. Nah ini kita program kayak masjid, bangun masjid. Sampai suatu ketika ibu di sebuah masjid, ibu tuh dagang di depan. Itu setiap ke toilet itu sehari itu waktu dagang itu ke masjid itu berapa? 3 kali paling tidak. Dia sudah pastikan, Buya, saya setiap ke masjid saya tidak boleh kurang dari 3.000. 3.000. Bahkan kadang 5.000. 3.000 kali 3 berapa? 9.000. Berapa tahun ibu di sini? 15 tahun. Suruh ngitung, stres dia. Banyak yang sudah saya kasihkan. Jadi dengan sedikit demi sedikit itulah kalau memang. Tapi yang sedikit demi sedikit itu anak orang pelit memang gitu. Tapi nggak apa-apa, mau berobat kok. Nanti gara-gara ini diikuti semuanya. Berarti Anda ikut pelit dong. Yang sudah biasa dengan sedekah banyak, sedekahlah yang banyak. Bagi yang pelit, disiasati dengan cara semacam ini. Wallahu a'lam bishawab. Itu tadi pertanyaan dari akhwat sudah dijawab. Satu pertanyaan dari sebelah kiri yang bagian belakang, silakan dibantu panitia. Yang pakai peci haji yang paling jauh katanya. Mohon izin. Iya. Mana panitianya? Iya, mohon izin Bang, bisa maju Bang, silakan. Iya. Mana panitia yang di sebelah sini, bisa satu mic diberikan? Jangan. Iya. Sebutkan nama dan langsung pertanyaannya Bang, mohon izin. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Abuya dan bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Saya izin untuk berdiri di sini dan menanyakan sedikit kepada Buya, dan mungkin ini sedikit melenceng dari tema Buya. Pertanyaan saya ini berdasarkan yang saya alami dan mungkin juga pemuda-pemuda seusia saya juga mengalaminya. Yang kami sebut ini dengan di generasi sekarang itu quarter life crisis atau masa-masa penemuan jati diri, yang efeknya ini sering memikirkan hal-hal yang jauh yang belum saatnya untuk dipikirkan, atau yang kami sebut dengan overthinking. Dan dampaknya ini terkadang Buya bisa ya kurangnya waktu untuk memikirkan ibadah. Dan saya minta nasihat kepada Buya, bagaimana tanggapan Buya terhadap pertanyaan saya ini. Mungkin bisa bermanfaat untuk saya sendiri dan kepada jemaah yang lain. Terima kasih ya Buya. Dan nama saya Tengku Aryo Betra, saya berasal dari Pekanbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau Anda berjalan, selagi belum Anda tentukan tujuannya, maka jalan Anda ngelantur, belok kanan, belok kiri, nggak jelas. Itu semua orang. Tapi kalau jalannya jelas, saya mau ke pasar, atau saya mau ke masjid, atau saya ke rumah paman, jadi jelas. Permasalahannya adalah kurang menajamkan, kurang menjelaskan tentang cita-cita hidupnya di masa yang akan datang. Jadi orang harus punya harapan dong di masa yang akan datang. Saya pengen jadi apa?
Harus ada renungan, saya pengen jadi apa, targetku nanti aku jadi orang seperti apa. Sehingga ini dalam sekolah pun tampak itu, sehingga ada nanti penjurusan dan seterusnya. Dari kecil saya pengen jadi dokter loh ya. Lalu dari dokter tidak pernah berusaha untuk bagian mengenal dunia kesehatan ya. Ya nanti berat di saat mau belajar ilmu kedokteran, mau jadi ulama, mau jadi ini dan sebagainya. Jadi menjelaskan cita-citanya. Lah, cita-cita itu penting banget. Dan cita-cita, lah ini mumpung bicara cita-cita, jangan salah. Anda boleh menjadi apa saja. Cita-cita itu ada double cita-cita ya. Cita-cita itu harus cita-cita di dunia dulu. Anda pengen jadi apa sih di dunia? Kemudian setelah itu disahkan enggak dengan urusan akhirat. Itu loh. Anda pengen jadi dokter untuk apa? Ya pengen duit saya banyak. Kalau duit banyak nggak jadi dokter juga banyak duitnya. Harus jelas dong. Saya pengen jadi dokter, pengen nolong orang, pengen saya selamat di akhirat. Saya pengen jadi orang kaya, oke. Kalau sudah kaya ngapain? Mau apa kalau sudah kaya? Sekaya apapun dirimu, kalau tidak dunia meninggalkanmu, kamu akan meninggal dunia kok. Ayo. Maka dia punya cita, saya akan punya kekayaan, saya seperti Abdurrahman bin Auf. Dia kaya raya tapi banyak sedekah. Oh benar dia. Dia bagian apa? Memperjelas cita-cita. Biasanya anak yang bimbang begitu, yang enggak itu ada karena tidak pernah jelas cita-citanya. Lah ketidakjelasan cita-cita itu adalah biasanya berangkat dari salah bergaul. Bergaul dengan orang yang enggak jelas. Bergaul dengan orang yang main. Bergaul dengan orang yang tidak pernah sekolah dengan benar. Bergaul dengan orang yang iseng kerjaannya. Maka dia enggak jelas. Tapi kalau pergaulan Anda dengan orang yang jelas, orang punya cita-citanya jelas, Anda kebawa. Tiba-tiba pengen saya bikin ini. Apalagi usia-usia, mohon maaf, usia SMP. Itu usia yang disebut dengan usia yang sensitif ya. Kerasa kritis belum ada. Yang ada hanya kagum dengan apa yang dianggap wah. Makanya biasanya gayanya ikut-ikutan. Atau bahasa lain suka pengen tahu, nggak tahu arahnya. Maka di saat semacam ini para orang tua pun juga harus menanamkan cita-cita di saat anaknya masuk usia semacam ini. Sayangku, kamu pengen jadi apa nanti? Lah kalau pengen jadi insinyur, jadi dokter, jadi Anda arahkan ke sana. Tapi ingat, jadi insinyur untuk membangun karena Allah. Ini, ujungnya harus ada. Tapi kalau ibu nggak pernah ngajari anaknya bercita-cita, tiba-tiba langsung gede, kamu masuk dokter anak, stres dia jadi dokter. Enggak sih. Jadi permasalahannya adalah itu. Tajamkan cita-cita Anda. Dan cita-cita tertinggi Anda adalah bagaimana Anda selamat di akhirat. Terus hubungan dengan akhirat. Maka dikatakan al-kayyisu ayyun nasi aqyas, siapakah orang yang paling cerdas? Disebut oleh baginda Nabi, orang yang selalu menghubungkan kehidupan dengan kematian. Ingat kematian. Jadi dia ingin sukses di dunia, tapi harus sukses di akhirat. Insya Allah ini semuanya, sukses dunia, sukses akhirat. Maka wahai anak-anakku yang muda-muda, kamu harus punya cita-cita. Dulu masih anak-anak kecil, kadang di TK itu dituntut, cita-citamu jadi apa sayang? Jadi dokter. Ada anak kecil yang masih pelat, dokter, jadi dokter, jadi ini. Itu masih ditalkin, bukan dari wawasan. Tapi kamu sudah umur gede, harus punya cita-cita berdasarkan telah kau camkan renungan yang panjang untuk punya cita-cita mulia. Jadi apa saja, tapi harus mulia. Cita-cita ingin jadi, saya ingin jadi seorang jenderal, karena Anda ingat Usamah bin Zaid barangkali, ingat Khalid bin Walid. Sah. Seperti itu. Ya, ini saja insyaallah. Subhanallah, makasih banyak. Ada lagi? Baik, insyaallah cukup. Ada pengumuman di Pekanbaru, tepatnya di kota apa? Ada pesantren. Pesantren kita ada pesantren Ibu. Tahun ini dibuka SMP Al-Bahjah. Tapi putra saja. Putrinya akan segera dibangun insyaallah, nunggu hamba Allah. Semoga hamba Allah itu ada di sini. Dan semoga Anda yang mengamini banyakkan rezekinya. Kalau banyak rezeki jangan ragu-ragu, kan begitu. Minta yang baik-baik. Kita ingin membangun gedung. Dan Ustadznya juga bikin pondok, Ustadznya perhatikan dulu beliau ini. Ini gampang insyaallah. Sama. Nah, kita ada, semoga hamba Allah kita ini pondok putra dulu. Setelah itu akan ada pondok putri. Ada pondok putri, insya Allah tempatnya berbeda. Tanahnya belum ada, tapi kami yakin dalam waktu dekat akan ada hamba Allah yang punya tanah, mewakafkan tanah, sekaligus bangun di atasnya. Kemudian setelah itu, insya Allah santrinya akan banyak. Adapun Al-Bahjah, di banyak Bu, di Duri sudah ada, di Pekanbaru sudah ada, di Batam, di beberapa kota, di Pontianak, di Bogor, Tangerang ada.
Termasuk kabar gembira juga, di Pekanbaru ada radioku, Radio Al-Bahjah. Radio Al-Bahjah itu adalah radioku. Gelombangnya berapa ini di sini? Nggak ada gelombangnya, nggak ditulis gelombangnya. Berapa Pekanbaru? Ini ada, gedein coba. Ini nih, berapa ini? Pekanbaru berapa? 98,7, betul? Hah? 98,7 FM. 96,7 FM. Dulu radio apa lupa itu. Nah, itu sekarang menjadi radio dakwah Al-Bahjah. Artinya peluang bagi Anda untuk bisa mengikuti pengajian lebih banyak lagi. Kemudian yang kami sampaikan tadi, jangan hanya dihadirkan untuk mendoakan orang di luar sana, tapi lebih penting lagi, wahai para istri, biasakan mendoakan baik untuk suamimu. Semoga suamimu tidak zalim deh. Jadi jangan biasa ngomongin jelek suami. Dan wahai para suami, istrimu doakan dengan doa kebaikan. Mendoakan pasangan itu penting banget, supaya kadang pasangan pun berantem, naudzubillah, sensitif bahkan sama orang lain. Ada seorang mungkin dia pakai dasi, duitnya banyak, sama orang bisa senyum, tapi giliran sama istri keluar taringnya. Ada model begitu. Sama istri kalau lagi kondangan begitu manis senyumnya, tapi ketemu suami cemberut. Ada enggak? Insyaallah berubah ya. Doain insyaallah semuanya. Doain dengan doa kebaikan. Ini mukaddimah pertemuan kita insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu ya Allah. Ya Allah, seperti Engkau pertemukan jasad kami saat ini, kami mohon pertemukan hati kami dalam cinta karenamu ya Allah. Yang memberi cinta hanya Engkau ya Allah. Jadikan kami ahli cinta ya Allah, yang penuh kasih ya Allah. Jauhkan kami dari dendam, dengki dan benci kepada sesama kami. Maka kami mohon ya Allah, di zaman ini yang zaman banyak sekali sebab permusuhan ada ya Allah, sebab pertikaian ada ya Allah. Kami ingin ya Allah hati kami indah dalam cinta ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, jika ada orang menyakiti kami, jika ada orang zalim kepada kami, jika ada orang menfitnah kami, jika ada orang menggunjing kami, jika ada orang prasangka buruk kepada kami mohon ampuni mereka ya Allah. Berikan kesadaran ya Allah, berikan segala kebaikan ya Allah. Jangan hukum dia ya Allah, karena dia umat kekasihmu Nabi Muhammad. Dan hilangkan benci di hati kami dan dendam di hati kami ya Allah. Hilangkan dengki di hati kami ya Allah. Jika kami ustaz ya Allah, dengki kami kepada ustaz yang itu ya Allah, kadang kami mendengki dengan ustaz tetangga kami ya Allah, maka kami mohon tambahkan kemakmuran pesantren ustaz itu ya Allah. Majlisnya ya Allah jaga ya Allah. Keluarkan dari tempat itu ulama-ulama besar ya Allah. Dan hilangkan dengki di hati kami. Jika kami berdagang ya Allah, kadang kami dengki kepada sesama kami yang sama-sama berdagang ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, makmurkan, mudahkan rezekinya tetangga pedagang sebelah itu ya Allah. Dan hilangkan dengki di hati kami ya Allah. Ya Allah, siapapun yang pernah kami dengki ya Allah karena kesuksesannya, kami mohon tambahkan kesuksesannya. Dan hilangkan dengki di hati kami ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jika ada orang mendengki kami karena kesuksesan kami mohon berikan kepadanya seperti yang Kau berikan kepada kami. Dan hilangkan dengki di hatinya ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jadikan kami hamba yang saling mencintai ya Allah. Yang ada di antara kami adalah pengabdian, kasih sayang ya Allah. Wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami ya Allah. Engkau yang menguasai hati kami dan hati pasangan kami. Tambahkan kecintaan kami kepada pasangan kami ya Allah. Jangan Kau kurangi ya Allah, wahai pemberi cinta ya Allah. Kami takut jika cinta itu berkurang, lalu kami kurang mengabdi dan kurang menghargai pasangan kami ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jika ada di antara yang hadir ini adalah ada pasangan suami yang sering cekcok dan berselisih dengan pasangannya, kami mohon ya Allah, lembutkan hati mereka di malam hari ini ya Allah. Jadikan hidup mereka semakin indah ya Allah. Indah di dunia, mukaddimah keindahan kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon jauhkan kami dari ya Allah, jauhkan kami dari permusuhan karena benci dan dengki di hati kami disebabkan karena rebutan waris. Maka kami mohon ya Allah, jika ada di malam ini ya Allah, di majlis mulia ini ya Allah, atau yang menyaksikan acara ini ya Allah, jika ada di antara mereka hamba-Mu ya Allah
yang berebut waris dengan saudaranya. Mereka ahli neraka yang berjalan di atas bumi. Kalau tidak kembali kepadamu, maka kami mohon ya Allah, berikan kesadaran kepada orang yang merebut waris itu ya Allah. Kalau sampai dia mati sebelum bertobat akan masuk neraka karena berebut waris telah melakukan 3 dosa besar ya Allah. Durhaka kepada orang tua, memutus tali persaudaraan, mengambil hak saudaranya. Maka kami mohon ya Allah, jika ada yang di tempat ini ya Allah yang mengambil waris saudaranya, kami mohon berikan kesadaran ya Allah, dan mudahkan mereka untuk mengembalikan kepada saudaranya ya Allah. Jangan biarkan mereka terus bermusuhan ya Allah. Kami tidak rela jika ada orang menghadiri tempat mulia lalu masuk neraka-Mu ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami dari riba. Siapapun ya Allah hari ini yang masih berurusan dengan riba, ganti dengan modal yang halal, lebih berkah, lebih banyak rezekinya ya Allah. Ya Allah, dan yang ya Allah yang sudah meninggalkan riba, berikan keistiqomahan ya Allah. Yang masih berurusan dengan riba, ampuni, angkat mereka ya Allah, dan ampuni mereka ya Allah. Berikan kepada kami semua rezeki yang halal penuh berkah ya Allah. Yang belum menikah ya Allah, mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia, orang-orang mulia yang Kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Jaga kehormatan mereka, jaga kemuliaan mereka, dan kami mohon jauhkan kami semua ya Allah dari kehinaan zina ya Allah, dan muqaddimah zina ya Allah. Kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari zina, bencikan kami dari zina ya pada zina ya Allah. Zina yang hina dan Kau hinakan itu ya Allah. Jaga anak keturunan kami dari zina yang busuk itu ya Allah. Ya Allah, jika Engkau telah menjaga anak keturunan kami, maka tidak ada yang mengganggu ya Allah. Jaga mereka. Zaman mengerikan, zaman rusak, zaman syahwat diumbar ya Allah. Hanya Engkau yang bisa melindungi anak-anak kami ya Allah. Jauhkan kami semua dari zina. Dan kami mohon jika ada di antara kami ya Allah, ada hamba-Mu yang pernah terpeleset dalam zina di masa lalu mereka, yang pernah terjerumus dalam zina, kami mohon malam ini juga ya Allah, ampuni mereka ya Allah, dan bencikan kepada zina ya Allah. Dan kami mohon bencikan kepada zina, dan tutup aib mereka di dunia, sehingga di dunia tidak terhinakan, dan tutup aib mereka di akhirat, dan di akhirat tidak Kau seksa lagi. Dan kami mohon buka pintu halal untuk mereka ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami dari zina, dan kami mohon cukupkan kami dengan yang halal dari-Mu ya Allah. Halal di mata kami, halal di lisan kami, halal di telinga kami ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, berikan kepada kami semua bimbingan ya Allah, dan pemimpin-pemimpin kami berikan bimbingan hidayah ya Allah. Berikan kepada mereka kekuatan di dalam membimbing umat ini ya Allah. Kami mohon ya Allah, yang sudah baik tambahkan kebaikannya ya Allah, yang belum jadikan mereka baik ya Allah. Kami rindu ya Allah, siapapun yang bersama kami ya Allah, bawahan kami, atasan kami, semua yang bersama kami, kami ingin kami ini adalah rombongan ahli surga-Mu ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami ya Allah. Berikan kasih sayang-Mu kepada mereka ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, berikan kepada semua yang telah berjuang di masjid ini ya Allah. Apakah berjuang dengan hartanya, atau berjuang dengan ilmunya, atau berjuang dengan tenaganya, atau berjuang dengan pikirannya, atau berjuang dengan panjatan doa-doa mereka, kami mohon berikan kepada mereka segala kebaikan ya Allah. Ya Allah, ya Allah, dan kirimkan ke masjid ini orang-orang tulus ahli surga-Mu ya Allah, yang memperjuangkan umat agar mereka semakin dekat kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, wahai Zat yang Maha Kasih, jaga negeri ini ya Allah, jauhkan dari perselisihan dan percekcokan. Dan kami mohon jadikan kami juru damai dari negeri ini Allah, jadikan kami juru damai di negeri ini Allah, dan jauhkan kami dari menfitnah dan difitnah ya Allah. Jauhkan kami dari menfitnah dan difitnah ya Allah. Kami mohon yang sempit rezeki, lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami. Dan kami mohon ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami semua husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu ya Allah,
hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Insyaallah pengumuman besok kalau bisa menghadiri apa peresmian radioku di pondok. Di pondoknya apa tempatnya lupa? Peresmian radioku besok di pesantren Al-Bahjah. Daerah apa? Hah? Di Palas. Insyaallah. Mohon selalu semuanya mohon maaf atas segala kesalahan kekurangan.